Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Khazanah Sufi. Menyibak tirai rahasia Allah mengirimkan wali-wali jadab. Jadab dalam kamus bahasa Arab jadaba, yajdibu, jadban yang berarti menarik, sedang objek atau maf'ul majdub orang gila yang berkeramat. Berbeda dengan orang gila yang dalam kamus bahasa Arab jana, yajunnu, janan artinya menutup, sedang juna, jununan artinya gila, hilang akal, dan objek atau maf'ul majnun artinya orang gila. Istilah jadab ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athoillah As-Sakandari, 658 Hijriah, 1259 Masehi, 709 Hijriah, 1309 Masehi, dalam kitab Al-Hikam 5. Dalam terjemah Al-Hikam juga menyebutkan bahwa orang yang dapat diberi kedekatan kepada Allah itu ada dua macam. Salik dan majdub. Salik yaitu perjalanan usaha memperoleh dapat dekat kepada Allah mencapai makrifatullah, dengan cara meningkatkan dan mengembangkan iman dengan menghilangkan akhlak tercela menggantinya dengan akhlak yang terpuji, seperti halnya akhlak imaniyah ataupun istimayah, kemasyarakatan. Majdub yaitu orang yang ditarik ke hadirat Allah, dengan kehendak Allah, tanpa melewati urutan suluk dalam thariqat. Jika salik dapat menguasai akal sedang majdub tidak bisa menguasai akal sebab tertutup oleh nur ilahiyah, maka terkadang majdub sering meninggalkan kewajiban agama, dan menurut syar'i tidak berdosa sebab seperti orang gila. Sedang majnun hilang akal atau gila sebab tertutup oleh nur syayatin. Secara syar'i orang jadab dan majnun mungkin memiliki persamaan yaitu hilang akal dan dikatakan sebagai orang gila, dihukumi sama dalam arti tidak berkewajiban menjalankan syariat sebagaimana mestinya sebab hilang akalnya, udzur. Jika Allah menghendaki untuk menyempurnakan majdub maka akan diberi kesadaran akal. Jika salik berawal memahami af'al Allah asma-asma Allah sifat-sifat Allah, hayat, ilmu, irodat, kudrat, samak, basor, dan kalam, kemudian mengerti zat Allah, jadi salik naik secara sedikit-sedikit. Majdub langsung menyaksikan kesempurnaan zat Allah menuju sifat-sifat Allah menuju kejadian makhluk dengan asma-asma Allah, menuju perubahan semua makhluk. Contoh tokoh tasawuf falsafi yang mengalami jadab atau ekstas. 1. Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bustami lahir 188 Hijriah. 2. Abul Mughits al-Husain bin Mansur al-Halaj lahir di Baiha, Persia. 3. Abu Bakar Muhammad Muhyiddin bin Arabi Hatimi al-Tai, lahir di Mursyeh, Spanyol bagian selatan 570 Hijriah, 1165 Masehi. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh sufi yang pernah mengalami jadab. Gus Dur dan Gus Mik termasuk di antaranya yang pernah mengalami jadab. Semua ajaran baik yang bersifat dohir ataupun batin tidak akan memberi kemanfaatan jika tidak ditujukan untuk mengharap kedekatan kepada Allah, dan semua usaha akan sia-sia jika tidak diiringi dengan kebersihan jiwa. Dengan kebersihan jiwa manusia dapat bersatu dengan Tuhannya, tempat kembali, karena kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Penghulu para sufi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Sultanil Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Sholeh Musa Jan Kadausat, lahir 471 Hijriah, 1077 Masehi wafat 561 Hijriah, 1166 Masehi, mengatakan, tidak akan diperkenankan, duduk, berdampingan, dengan, di sisi Allah Ta'ala kecuali orang yang sudah membersihkan diri dari berbagai macam kotoran, suci jiwanya. Semoga kita semua dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang dekat, bahkan lebih dekat dari kita sendiri, dan dituntun oleh kudrat dan irodat Allah dengan ilmunya menuju makrifat uluhiyah, hingga tersinari oleh cahaya Rabbaniyah, dan melebur dalam sifat hayatnya. Dia menyendiri dengan zat yang maha sepi. Dia menyatu dengan zat yang maha satu. Dia menyendiri dengan zat yang maha sendiri. Dia menepi dengan zat yang maha sunyi. Dia merindukan sang cinta. Demikianlah. Kulihat dia bertapa, dunia pun muak melihatnya. Maka, dia meninggalkan dirinya sendiri. Dari orang-orang menyendiri. Sesekali dia terbang meninggi menyendiri. Dan menanggung segala resiko seorang diri. Dia pun mengepakkan sayapnya untuk berpasrah diri. Terpisah dari nafsu dan perasaan hati. Hingga dia mentalak dirinya sendiri.
Karena dia bukanlah muhrim bagi dunia. Hingga dia pun haram untuk menyentuhnya. Baginya, semua yang tersaji di dunia hanyalah bangkai-bangkai yang terserak di comberan. Yang lain menganggapnya telah kufur. Sebenarnya dia tenggelam dalam syukur. Yang lain menduga tersungkur. Sebenarnya dia terapung di laut tafakur. Yang lain mengira kafir. Sebenarnya dia larut dalam sunyatnya zikir. Yang lain menduga murtad. Sebenarnya dia mencuat dalam hakikat. Yang lain mengira bejat. Sebenarnya ia sedang munajat. Yang lain mengira tersesat. Sebenarnya dia halwat. Yang lain mengira hatinya goyah. Sebenarnya dia sedang uslah. Yang lain menduga zina. Sebenarnya dia fana. Yang lain mengira gila. Sebenarnya dia berenang dalam laut khofroha. Yang lain berprasangka hatinya redup tertutup kabut. Hakikatnya dia kutub. Dia humul yang mengalami hulul sehingga menjadi usul. Mereka semua mengatakan dia terhijab. Padahal dia sedang tenggelam dalam jadab. Dia pun berbisik, aku tak peduli. Sang wali tak akan pernah siuman sampai Israfil berteriak. Orang yang syolih, dekat kepada Allah, ada dua macam. Satu, orang yang ditugaskan untuk khidmah kepada Allah, agama Allah, bukan untuk Allah sendiri. Oleh karena itu orang ini harus tahu perintah-perintah dan larangan-larangan lalu menjelaskannya kepada masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar. Dua, orang yang dikhususkan oleh Allah untuk mahabbah kepadanya. Dia tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Dia tidak tahu apa itu baik dan jelek jadi dia tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang seperti ini terkadang masih mengikuti syariat tapi tidak bisa mengurusi syariat tersebut dan juga terkadang ada yang jadab baik penuh maupun sebagian. Terkadang dia jadab dan terkadang ingat. Ini semua karena ada tajalli dari Allah, Allah tampak pada diri mereka. Ada orang-orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya dan ada orang-orang yang Allah pilih untuk mencintainya. Kepada masing-masing golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidaklah terbatas, Surat Al-Isra ayat 20. Semua orang yang beriman pasti memiliki mahabbah. Baik sedikit maupun banyak mereka pasti memiliki mahabbah. Dalam Al-Quran telah disebutkan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa, pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Akan tetapi yang paling banyak, mahabbah mereka wujud untuk khidmah kepada agama Allah, berdakwah, mengajar, dan lain-lain. Ini juga tak lain karena adanya tajalli dari Allah. Oleh karena itu mahabbah ini tidak akan tertuju kepada selain Allah. Tajalli di sini adalah sebagaimana dalam Al-Quran. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman, langsung, kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Quran Surat Al-Araf ayat 143. Jadi hati yang lemah seperti ini kalau ada tajalli maka akan jatuh pingsan. Kita memiliki dan diberi mahabbah sangat sedikit tapi kalau sudah sampai pada derajat wahdatis syuhud maka semua akan dilupakan sehingga terkadang dia melupakan syariat. Dia akan seperti orang yang gila bahkan memang benar-benar gila sehingga dia tidak kewajiban sholat dan ibadah lain. Dia tidak sadar dengan apa yang dilakukan. Lalu apa tugas mereka sebagai wali Allah Ta'ala dan apa faedahnya?
Memang mereka tidak ditugaskan untuk amar ma'ruf oleh Allah, tapi mereka memiliki tugas yang tidak bisa dilihat mata namun atsarnya akan kelihatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Suatu ketika ahli Syam disebut di hadapan Sayyidina Ali, ketika beliau di Irak, lalu penduduk Irak berkata, "Laknatlah mereka wahai Amirul Mukminin." Sayyidina Ali menjawab, "Tidak. Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wali abdal itu berada di Syam, mereka ada 40 orang, ketika satu orang meninggal maka Allah mengganti tempatnya dengan orang lain. Karena merekalah penduduk Syam diberi hujan, karena mereka penduduk Syam ditolong dari musuh dan karena mereka penduduk Syam dihindarkan dari siksa." Ketika negara Mesir dikuasai Islam, penduduknya mencaci maki ahli Syam. Lalu Auf bin Malik mengeluarkan kepalanya dari perisainya dan berkata, "Wahai penduduk Mesir, saya adalah Auf bin Malik, janganlah kalian mencaci maki ahli Syam karena saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam ahli Syam ada wali abdal. Karena merekalah ahli Syam ditolong dan karena merekalah ahli Syam diberi rizki." Dalam hadis lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, banyak orang yang amburadul rambutnya, berdebu, dan hanya memiliki 2 pakaian yang rusak. Namun jika mereka bersumpah dengan nama Allah maka Allah pasti akan meluluskan sumpah tersebut. Jadi tugas mereka tidak kelihatan tapi berkahnya sangat besar bagi manusia. Lalu kenapa Allah menjadikan 2 hamba yang berbeda? Memang sunatullah dalam menciptakan sesuatu ada yang bervariasi sehingga tidak monoton. Kalau diciptakan seperti kelompok yang pertama maka semua akan amar ma'ruf tapi tidak ada yang bisa menjadikan bumi tenang dan kalau hanya yang seperti kelompok kedua maka tidak akan ada amar ma'ruf. Ada orang ziarah pada Syekh Ramdan. Orang ini seperti orang yang gila namun dia dimuliakan oleh Syekh Ramdan. Ketika ingin pulang Syekh Ramdan meminta doa agar Allah memuliakannya sebagaimana orang tersebut. Lalu orang tersebut berkata, "Kalau kamu seperti saya nanti siapa yang mengurusi masyarakat?" Lalu dengan cerita ini apakah bisa menunjukkan bahwa kelompok yang kedua lebih mulia daripada kelompok yang pertama? Tidak, karena ini semua hanyalah ciptaan dan sunnah Allah. Pada zaman Nabi beliau pernah berpesan pada sahabat Umar agar beliau minta doa pada Uwais Al-Qarni. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi 2 hamba tersebut? Hikmah Allah memang sangat besar. Seandainya Allah memperlihatkan walinya maka semua yang tidak menjadi wali pasti akan terlihat jelek, oleh karena itu Allah menutupinya. Dari sini kita harus selalu berhusnudzon, jangan-jangan orang yang kelihatan jelek adalah wali Allah sehingga kita harus memuliakannya. Lebih baik kita tunduk kepada orang walaupun sebenarnya dia tidak mulia daripada kita sombong pada orang yang benar-benar mulia. Semua hamba tersebut, baik kelompok pertama maupun kedua, dibantu oleh Allah Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Quran Surat Al-Isra ayat 20. Rahasia Allah mengirimkan wali jadab. Habib Ahmad bin Hasan Al-Athos berkisah dalam sebuah kitab, bahwa semua Habib terkemuka di Yaman saat ini pasti murid dari muridnya Habib Ahmad bin Hasan, termasuk Habib Umar bin Hafiz, Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib Salim As-Syatiri. Al-Kisah, ada seorang wali majedub atau nyeleneh yang mempunyai rental kendaraan, keledai, khusus perempuan. Anehnya setiap penumpang perempuannya sampai tujuan ia menciumnya. Konon semua perempuan yang pernah diciumnya kelak tidak pernah berzina seumur hidupnya. Singkat cerita ada seorang ulama yang mengingkarinya. Ia menarik wali majedub ke masjid, menghajarnya habis-habisan. Tiba-tiba ilmu wali syariat itu hilang. Keduanya lalu melapor pada Syekh Ali Al-Hawas. Syekh Ali Al-Hawas kemudian yang memintakan maaf pada wali majedub, dan kembalilah ilmu sang wali syariat. Jika Anda sangsi dengan kisah ini mari kita buka kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Al-Quran. Nabi Musa menghadapi kaum yang nakal, bayangkan saat Nabi Musa mandi pakaiannya mereka curi. Barangkali karena itu syariat Nabi Musa salah satu syariat paling tegas. Anda tahu hukuman penyembah patung sapi Musa Samiri? Dihukum dengan saling membunuh satu sama lain. Ketegasan hukum Nabi Musa bisa dijumpai dalam perjanjian lama, 10 perintah Tuhan. Allah mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir.
Selama kebersamaan keduanya, Nabi Khidir melanggar 3 dari 10 perintah Tuhan itu, membunuh anak kecil, merusak perahu dan mendirikan dinding milik orang lain. Melalui Nabi Khidir Allah memperlihatkan pada Nabi Musa bahwa ada dimensi lain dalam syariatnya selain hukum. Mahaguru Al-Habib Lutfi bin Yahya mengatakan, bahwa wali Majedub, Nabi Khidir, selanjutnya kita mungkin bisa menyebut Gusmik dan lain-lain, yang ada dalam setiap generasi, untuk menjaga keseimbangan agar syariat tidak berubah menjadi hukum yang rigid dan mengekang. Ketika Islam diaplikasi hanya sebagai fikih, maka Allah mengutus wali-walinya yang kadang nyeleneh untuk menjaga keseimbangan antara Islam dan ihsan. Saat ini makin banyak orang yang berambisi memformalkan syariat, bahkan atas nama amar ma'ruf nahi munkar, menjadi hakim antara satu dan lainnya di masyarakat. Mereka mendistorsi banyak unsur dari Islam, menafikan bahkan mengingkari, seolah-olah Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, melulu soal jilbab, jenggot, celana dengan segala rigiditas yang miskin dan kering pengalaman spiritual. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.